Ya, halo semuanya. Di video kali ini gua punya printer MG2570 yang mengalami masalah tidak bisa ngeprint ya. Nah, untuk errornya sendiri kita bisa lihat dari lampu LED. Di sana blinking orange sebanyak 7 kali, kemudian jeda, belum blinking lagi 7 kali. Nah, ini biasanya menandakan error 5B00. Nah, bagaimana untuk memastikannya error ini adalah 5B00? Kita bisa mengeceknya di komputer ya. Kita ketik aja control panel. Ya, kemudian kita ketikkan printer. Di sana ada device dan printer, kita pilih. Oke, di situ ada printer Canon MG2500 ya. Kita klik kanan di sana, kemudian kita masuk ke printing preference. Di printing preference kita masuk ke tab maintenance, dan di bawah situ ada view status ya. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa lihat service error code-nya adalah 5B00. Nah, ini menandakan bahwa ink absorber pada printer sudah penuh. Jadi printer mendeteksi printer ini sudah sekian kali ngeprint ya. Biasanya printer Canon ini ada counternya. Nah, counternya itu sudah penuh, jadi perhitungannya sudah 100%. Nah, bagaimana kita membuatnya menjadi 0%? Biasanya kita menggunakan software resetter yang bisa kita download. Pada kasus printer MG2570 ini, kita tidak bisa menggunakan software tersebut karena untuk printer ini belum bisa direset dengan menggunakan software. Nah, salah satunya cara adalah kita harus mereset IC EEPROM-nya. Nah, untuk IC EEPROM sendiri itu ada di mainboard-nya. Jadi kita harus lepaskan IC EEPROM-nya, kemudian kita ganti dengan IC EEPROM yang baru. Atau juga bisa kita menggunakan alat flash. Jika kalian memiliki alat flash, kalian bisa menggunakan alat flash untuk meng-flash firmware baru ke IC EEPROM-nya, dimana firmware barunya counter untuk printingnya harus 0%. Nah, yuk kita bongkar aja langsung untuk mengeluarkan mainboardnya. Nah, ini dia, kita sudah buka casing di atas ya. Di sana kita bisa lihat mainboardnya. Kita akan lepas lagi mainboardnya. Oke, ini dia mainboardnya. Itu dia IC EEPROM-nya ya, yang kecil. Nanti kita akan lihat gyroscope ya, kamera ini gyroscope, supaya kita bisa lihat lebih detail IC EEPROM. Oke, ini dia teman-teman IC EEPROM dari printer MG2570 ini. Itu dia menggunakan IC EEPROM L080 ya. Ini versi lama ya, versi lama.
Jika kamu mau lihat versi mainboardnya, kodenya adalah KM72871 dengan kode C09. Oke, ini printer lama, dia masih menggunakan 2 elko. Kalian bisa lihat di sini, dia menggunakan 2 elko. Jadi pastikan jika kalian ingin mengganti IC EEPROM, pastikan sesuai dengan IC EEPROM yang ada di mainboard kalian. Oke, kita lepas aja dulu IC EEPROM-nya. Di sini saya akan menggunakan solder uap ya. Kita akan perlu bantuan sedikit flux. Kita akan kasih sedikit flux. Kemudian kita akan lepaskan IC L080 ini. Oke, IC-nya sudah kita lepas ya. Ini dia IC dari IC EEPROM dari MG2570. Nah, selanjutnya mari kita flash gitu ya. Oke, saya sudah memflash ulang ya menggunakan alat flash RT809F ya. Nah, kemudian kita akan pasang kembali ke mainboard. Nah, usahakan posisi kalian harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai pin-pinnya saling bersentuhan. Jadi setiap kali kalian menyolder atau misalnya memasang IC ini, kalian harus cek masing-masing kakinya agar tidak saling kontak. Dan juga kalian harus hati-hati dengan komponen-komponen seperti kapasitor atau resistor yang sangat kecil di sekitarnya. Jika kalian salah senggol, maka resistor tersebut bisa lepas dan kalian akan kesulitan mencarinya ya, karena resistor ini sangat kecil sekali. Ya, sebelum kita menyelesaikan proses ini, kita cek dulu setiap pinnya ya, apakah koneksi setiap pinnya baik. Kita bisa menggunakan pinset. Kita cek masing-masing kakinya. Nah, di sini kalian lihat pinnya masih goyang ya, jadi belum benar-benar tersolder ya. Untuk pin-pin yang lain oke. Jadi kita harus cross check ya setiap pinnya. Kita lihat pin mana yang tidak tersolder dengan baik. Ya, ini tidak tersolder dengan baik. Kita akan solder ulang. Pin sebelah kanan kita tes. Oke, semuanya bagus ya. Cuma satu pin saja yang pin nomor 1 ya. Oke, cuma pin nomor 1 saja yang akan kita solder ulang dengan menggunakan solder iron. Kita kasih flux sedikit.
Ya oke, sudah kita pastikan setiap pinnya terkoneksi dengan baik. Nah, saatnya kita pasang kembali ke printer. Kita pastikan semua fleksibel kabelnya terpasang ya. Nah, di sini saya lupa memasang salah satu fleksibel kabel, yaitu fleksibel kabel ke sensor kertas, yang kemudian bermasalah ya. Nanti kalian akan lihat pada saat saya melakukan pengetesan kertasnya nyangkut dan saya terpaksa harus membongkarnya kembali dan memasang kabel fleksibelnya. Ini dia teman-teman, kita sudah pasang semua casingnya. Kemudian saya melakukan pengetesan ya, ternyata pada saat saya melakukan pengetesan ada beberapa error. Saya lupa menutup cover bagian depan, kemudian saya harus mereset cartridge-nya, dan pas saya mencoba ngeprint ternyata kertasnya ditarik tidak normal ya. Jadi sensor printer tidak mendeteksi adanya kertas, jadi dia menarik. Karena dia menganggap tidak ada kertas, dia menarik lagi kertas, jadi kertasnya kusut. Nah, itu karena yang saya melakukan kesalahan yang saya beritahukan di video awal. Saya lupa memasang konektor, salah satu konektor yaitu sensor kertasnya, jadi mengakibatkan hal seperti ini dan kertasnya jadi nyangkut. Nah, setelah saya bongkar kembali, saya pasang kembali, kemudian sekarang kita akan tes kembali. Kita nyalakan ya, kita tes dengan printer test page ya. Ya, ini seperti yang kalian lihat teman-teman, hasilnya masih bisa ngeprint ya teman-teman printernya. Nah, untuk tinta warna mungkin agak sedikit masalah, tapi tidak menjadi masalah gitu ya, tidak masalah besar. Ya, demikian video tutorial kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba untuk memperbaiki error 5B00, membeli IC nya terlebih dahulu, kemudian kalian ikutin tutorial yang saya lakukan. Semoga berhasil ya untuk kalian yang ingin mencoba.